Bang, kita di Tol Karawang berapa? KM56 KM56 dilempar bata sama orang, Bang. dari atas flyover pelakunya 2 orang pakai masker langsung lari setelah melempar ya. Di mana dia melempar, Mas? Dari atas flyover itu, dari atas jembatan dia langsung lempar, just habis itu langsung lari pakai masker 2 orang 2 orang, Bang. Mohon petunjuk, Bang. Dia pakai hoodie. Kami dari Dewan Adat Bamus Betawi melihat ada selebaran flyer mengajak masyarakat Pati, Jawa Tengah akan melakukan aksi di tanggal 27 Agustus 2026. Kita orang Betawi dalam sejarahnya sangat terbuka, akomodatif, dan siapa aja boleh datang ke Tanah Betawi, ke Jakarta. Kalau datang ujuk-ujuk niatnya mau demo, menyampaikan aspirasi, ada pesan-pesanan yang kurang baik, menurut kami, ini harus kita sebagai lembaga adat menyikapi. Tolong jaga diri, tahan diri masyarakat Pati, jangan terpancing kelompok-kelompok yang ingin masuk ke Tanah Betawi, ke Jakarta, ingin demo, ingin aksi. Tapi kalau ada memaksa kehendak, mendorong, memaksa pemerintah dan seterusnya, kalau nggak kecapai bagaimana? Urusannya mau ngacak-ngacak ente. Organisasi yang di Jakarta juga ngelihatnya unik juga nih. Ngapain dari sono jauh-jauh datang, kan tuh pakai biaya tuh. Ada yang ngebiayain bagaimana? Ya, jadi menurut saya tahan diri kalau mau menyampaikan aspirasi. Terkhusus ya buat warga Pati yang mau datang ke Jakarta, silakan. Dari Sabang sampai Merauke boleh datang ke Jakarta. Kalau ada yang larang, oblak tanggung jawab. Ya, siapa yang mau larang? Nih, gue yang tanggung jawab. Silakan datang ke Jakarta, demo. Ya, ungkapkan aspirasi Anda semua. Silakan. Dah, niatnya mau nyampein aspirasi, bukan mau niat gelut, Bang. Dah, apa lu kata, Bang? Bukan mau ngajak gelut, kagak. Kagak usah prasangka buruk mulu dah, Bang. Mestinya begini, Bang. Kalau ada orang yang mau bertamu ke tempat Abang nih ya, niatnya baik, ya mestinya disambut, Bang. Jangan orang yang belum datang udah ditolak aja. Lah, yang datang itu, yang mau datang itu bukan mau bikin rusuh, Bang. Mereka tuh mau nyampein aspirasi masyarakat. Mereka mau ngomongin soal undang-undang perampasan aset dan hukuman yang tegas buat para koruptor. Supaya nih, Bang, pembahasannya jangan berlarut-larut. Karena kita semua juga tahu nih ya, Bang, korupsi itu masalahnya sudah serius, Bang. Duit yang seharusnya buat rakyat, buat pembangunan, buat pendidikan, buat kesehatan, malah bisa disalahgunain. Jadi kalau ada masyarakat mau nyampein aspirasi, dengerin dulu, Bang. Jangan buru didengar kabarnya. Orang yang mau datang ke Jakarta, langsung dicurigain macam-macam. Mestinya Abang sambut, Bang. Bukan disambit. Emangnya siapa yang mau melarang orang yang datang ke Jakarta, Bang? Apalagi ini mau nyampein pendapatnya. Kalau memang khawatir bakal terjadi keributan nih ya, Bang, kasih imbauan. Kasih aturan yang jelas, bilang silahkan datang tapi tertib, jangan rusuh, jangan bikin kekacauan. Nah begitu, Bang. Jadi orang yang mau bertamu ke Jakarta, ngerti aturannya, ngerti aturan di Jakarta. Mereka bisa nyampein aspirasinya dengan tertib. Aparat juga bisa ngamanin, masyarakat juga kagak terganggu. Begono, Bang, begono. Jangan dikit-dikit penolakan, Bang. Jangan baru dengar orang mau datang, langsung dianggap macam-macam. Jakarta ini, Bang, bukan rumah pribadi Abang. Ini ibu kota, tempat masyarakat menyampaikan aspirasi. Beda pendapat boleh, kritik boleh, menyampaikan tuntutan juga boleh. Selama dilakukan dengan tertib dan sesuai aturannya, Bang. Begono, Bang, begono. Jadi kalau ada orang yang mau datang, dengar dengan niat baiknya, kasih ruang buat ngomong, dengerin aspirasinya. Kalau setuju ya diperjuangin, kalau kagak setuju ya dijelasin. Bukan malah orangnya belum sampai, pintunya udah ditutup duluan. Buset dah, Bang. Jangan bikin orang yang mau bertamu malah ngerasa kayak nyerbu. Santuy aja, Bang. Kita ini sama-sama warga negara Indonesia. Yang dibawa masyarakat itu aspirasi, bukan senjata, Bang. Jadi udahlah, Bang. Kalau ada orang yang mau datang ke Jakarta buat nyampein aspirasinya dengan tertib, sambut aja, Bang. Sambut. Sambut, Bang. Bukan disambit. Kita ini kan keluarga, Bang. Kalau ada tamu yang mau datang, sediain kopi, kerak telur. Kalau bisa tuh, Bang, ya, adain tuh acara ondel-ondel tuh. Kan jadi meriah gitu, Bang. Jangan belum apa-apa, udah main tolak-tolak aja. Agak begitu, Bang, mainnya. Begono, Bang. Begono. Gimana sih, Abang nih? Gue sikat juga nih. Kudunya mesti begitu, Bang. Jadi kalau ada tamu yang mau datang, kudu disambut, bukan disambit. Ngopi, Bang, santuy, Bang, santuy. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi dulu, ngopi. Niatnya mau nyampein aspirasi. Bukan mau niat gelut, Bang. Dah, emang yang mau datang ke Jakarta itu kriminal, penjahat. Pakai kaos yang bergambar burung Garuda lagi sakit flu ya. Yang ada tulisannya, aku ternosute, awakku loro kabeh. Ini menggambarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini.
Ini Supriyono alias Mas Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Warga Pati yang tergabung dalam AMPB tiba di depan gerbang gedung DPR pada Jumat 21 Agustus 2026 siang. Seperti aksi unjuk rasa besar-besaran 13 Agustus 2025 di Pati, rencananya mereka juga akan tidur di depan gerbang DPR dan akan membangun posko sampai aksi puncak pada 27 Agustus nanti. Kita mulai hari ini buka posko ya, fungsinya satu ya, untuk menerima donasi dari masyarakat yang mendukung aksi 27 Agustus bagi PRRI yang menuntut agar tidak disahkan ya RUU perampasan aset. Posko juga berfungsi untuk konsolidasi teman-teman dari daerah seluruh Indonesia untuk bertemu di posko dan kita bisa berkonsolidasi. Warga Pati datang ke Jakarta ini tidak mau membuat kerusuhan ya. Warga Pati datang ke Jakarta ini mengawal aspirasi rakyat Indonesia. Warga Pati sangat antusias ya untuk hadir di aksi tanggal 27 Agustus, tapi terkendala armada bisnya ya. Ini sementara kita baru dapat 2 bis, itu akan berangkat tanggal 36 siang, dan teman-teman yang memakai mobil pribadi berangkat tanggal 23 dan 24. Kehadiran warga Pati di Jakarta bisa jadi alarm tanda bahaya bagi penguasa. Jika kalian masih ingat, sebelum kerusuhan besar 2025 lalu, demo besar-besaran dimulai dari Pati. Ya, revolusi dimulai dari Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam satu bangsa, satu negara, Indonesia. Perkenalkan, gue orang Betawi asli, nama gue Cing Abel. Ya, lahir gue di tanah Betawi, ari-ari gue dikubur di Betawi. Ya, gue sebagai orang Betawi, demi Allah, nggak ada yang namanya ngelarang untuk orang pada demo. Pati Bersatu melaksanakan aspirasi, silakan. Nggak ada larangan untuk orang Betawi, nggak ada. Ini yang ngelarang orang tolol katanya. Ngapain lu ngelarang-larang orang pada demo? Biarin aja. Namanya ini negara demokrasi, yang harusnya mereka mempunyai aspirasi untuk rakyat harus kita dukung, bukan dicegah. Lu PA kadang-kadang, Masya Allah dah, gue mau kata bujuk dah. Ya, lah coba, orang lagi demo lu larang-larang. Mau ngapain coba? Gue orang Betawi gak pernah ngelarang siapapun, mau suku manapun mau demo silakan. Gak ada larangan nih, gue orang Betawi asli. Gak pernah gue namanya ngelarang-larang orang-orang untuk demo, silakan. Ini negara benar-benar negara demokrasi. Lu ngapain ngelarang-larang orang pada demo? Biarin aja. Gedek gue jadinya. Lah gue dengar berita kayak begitu, gue seorang Betawi malu tau nggak? Ngapain kita ngusik-ngusik orang rakyat lagi pada demo? Biarin aja, urus aja lu diri lu sendiri. Udah bener apa belum? Percuma lu ngabel-ngabelain dia juga para orang parlemen. Mau ngapain? Yang jadi apa? Keuntungannya apa? Nah, yang malah orang miskin jadi nambah miskin, yang kaya nambah jadi kaya. Ngapain lu bela-belain? Biarin aja orang pada demo, silakan. Satu, yang penting tidak anarkis, itu aja sih gua. Ya, selagi orang Betawi di sini nggak ada sifatnya itu melarang pada siapapun. Orang Betawi cinta damai. Ya, lu dengerin lagi, orang Betawi cinta damai. Di siapapun, suku manapun, cinta damai. Nggak ada namanya nyari keributan, paham? Gue nggak mau kayak gitu tuh orang Betawi tuh, gila itu orang tuh. Madi Rodok. Warga Pati siap demo di Jakarta. AMPB atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah sampai di Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya terkait Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi para koruptor. Hal ini pun menjadi perhatian publik karena AMPB sudah menentukan bahwa di akhir Agustus ini akan menggelar demo besar-besaran di depan gedung DPR RI dan mengajak kepada semua elemen masyarakat yang di luar Jakarta untuk ikut serta menyuarakan aspirasinya nanti.
Bahkan banyak elemen masyarakat yang belum merespon ajakan demo dari MPB ini. Tapi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam atau kami jelas menolak untuk ikut bergabung demo nanti. Karena gerakan ini bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan dari Badan Musyawarah Betawi aja atau BAMUS menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpancing oleh gerakan AMPB ini. Karena berpotensi menimbulkan gesekan dan kekacauan di wilayah Jakarta. Jadi menurut kalian gerakan AMPB ini patut diapresiasi atau bahkan menjadi biang penyakit demokrasi saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait statement dari Bang Eki Pitung, saya meyakini bahwa itu adalah bukan suara dari kaum Betawi, tetapi ini lebih kepada upaya pemerintah untuk mengadu domba warga Pati dengan orang Betawi yang diwakili oleh Bang Eki Pitung. Pada prinsipnya kita sebagai warga Betawi itu inklusif, terbuka kepada siapapun untuk hadir, untuk datang bertamu di Jakarta. Jakarta adalah pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Semua orang ada di Jakarta, semua suku ada di Jakarta. Jadi silakan warga Pati untuk menyampaikan aspirasinya, apalagi ini sangat penting. Salah satu poinnya adalah sahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Itu sangat penting. Jadi kalau ada warga Betawi yang tidak menerima, itu mewakili pemerintah kayaknya. Kami ucapkan selamat datang khususnya seluruh aktivis yang ingin melakukan demonstrasi pada hari ini di Jakarta. Kita jaga Jakarta dan jangan lupa tetap nyalakan api perlawanan terhadap pemerintah yang zolim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blokir rekening milik demonstrasi asal Pati, Bank Mandiri minta maaf dan sebut itu permintaan aparat. Aparat apa itu? Aparat apa? Kan aparat banyak. Lanjut. Jadi kalau kalian belum tahu, saudara-saudara kita yang ada di Pati di daerah Jawa itu akan menyampaikan aspirasi mewakili kita semua rakyat ya kan, ya untuk menyampaikan keluh kesah kita semua, dan itu tuh akan disampaikan ke saudara kita yang dari Pati, dan dia tuh udah OTW ke Jakarta guys, dan uang sebesar 80 juta, which is uang itu adalah donasi dari kita semua karena mereka kan dari Jawa ke Jakarta tuh butuh makan, minum, apapun itu guys. Dan ternyata Bank Mandiri tuh memblokir. Ternyata Bank Mandiri udah minta maaf bahwa mereka tuh disuruh oleh aparat. Aparat apa itu? Lanjut. Aparat tuh banyak. Janganlah kayak gitu. Negara kita tuh negara demokrasi, kita wajib kok menyampaikan unek-unek kita selagi itu tuh masih bener gitu kan, nggak anarkis, nggak apapun ya nggak apa-apa, namanya juga negara demokrasi gitu kan. Dan anyway kita beri semangat buat para saudara kita, mudah-mudahan semua itu aman, damai, dan undang-undang perampasan aset dan hukum berat para koruptor itu semoga dikabulkan dan dicepat-cepat ya. Dan anyway Bank Mandiri, I love you so much. Aku tuh suka banget sama Bank Mandiri karena untuk transaksi apapun itu gampang banget. Tapi aku hari ini mau ke bank karena lagi ada masalah sama banking aku. Lanjut. Jadi good job Bank Mandiri, and then aku suka banget sama Bank Mandiri. Tolong endorse aku dong. Lanjut. Emang aku siapa minta di endorse sama Bank Mandiri, bank besar. Semangat untuk saudaraku yang akan menyampaikan aspirasi. Semoga kalian semua tuh sehat, panjang umur, dan tetap aman lah. Lanjut. Jauh-jauh dari Pati ke Jakarta untuk mendesak DPR RI sebagai wakil rakyat untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, malah di ibu kota seolah-olah diusir ya. Agak lain emang ya. Jadi gini ceritanya, warga Pati ini udah muak ngeliat koruptor makin bebas pamer harta. Sementara undang-undang perampasan aset sengaja dibikin mandek di Senayan. Makanya mereka itu nekat jauh-jauh ke Jakarta buat nagih janji teman-teman. Tapi pas lagi panas-panasnya berjuang, jauh-jauh dari Pati, malah muncul penolakan lah ya. Salah satunya itu dari Eki Pitung. Alasannya ya klasik, bikin macet lah, ganggu ketertiban lah, sampai ada narasi orang daerah ngapain sih demo di sini, jauh-jauh apa ada yang bayar tuh. Ini logikanya gimana ya? Ini rombongan lagi perjuangin duit negara yang dirampok oleh koruptor. Dampaknya kerasa ke seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang Jakarta sendiri. Masa iya urusan jalanan macet misalnya lebih penting daripada nyita harta maling uang negara?
Lagian kalau bukan ke ibu kota pusat pemerintahan, rakyat itu mesti ngadu kemana? Ke kelurahan. Ya, harusnya kita yang malu sebagai orang yang dekat dengan ibu kota gitu loh. Orang Pati berani gitu loh. Tapi untungnya teman-teman, akal sehat di Jakarta belum hilang. Nggak semua orang mikir sempit kayak Eki Pitung ini. Banyak banget akhirnya warga asli Betawi dan tokoh-tokoh lokal yang justru turun tangan, pasang badan ngebela warga Pati. Prinsip mereka itu jelas. Jakarta itu rumah buat semua rakyat yang mau menuntut keadilan. Warga Betawi malah open house. Ibaratnya, lu kesini mau ganyang koruptor, ini gue temenin gitu. Inilah baru yang namanya solidaritas. Nggak peduli KTP lu mana. Kalau musuhnya adalah koruptor yang nahan undang-undang perampasan aset, rakyat pasti bakal bersatu. Yang harusnya ditolak dan diusir dari Jakarta itu koruptornya, bukan rakyat kecil yang lagi minta keadilan, apalagi itu jauh-jauh dari Pati sana. Jadi menurut lu gimana teman-teman? Wajar nggak sih orang daerah itu dilarang demo di Jakarta pas lagi nuntut isu krusial kayak gini? Coba kasih kolom komentar.